Hai hai hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channelnya Umi ya, ibu-ibu dan para remaja sekalian. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal dari Umi. Eits, jangan lupa juga ya dukung terus channel Umi dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nih, tonton terus video Umi sampai habis. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang sakit, semoga lekas sembuh dan semoga diangkat penyakitnya ya. Dan yang mungkin sedang bersedih, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Dan yang mungkin sedang mempunyai masalah atau ada dalam kesulitan, semoga diberikan jalan keluarnya ya. Dan yang mungkin sedang memiliki hutang, semoga lekas lunas ya teman-teman hutangnya. Amin ya robbal alamin. Dan semoga channel Umi ini gak bikin teman-teman semuanya bosan ya. Dan semoga juga dapat diambil manfaatnya dan dapat termotivasi atau terinspirasi dari video-video yang Umi share. Dan jangan lupa terus selalu bersyukur dan berdoa ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ikutin terus, tonton terus nih kegiatan-kegiatan Umi ya teman-teman. Ini kegiatan Umi di sore hari, habis cuci piring. Jadi habis cuci piring tuh selalu dibersihkan kembali wastafelnya ya teman-teman. Karena biasanya Umi cuci piring itu malam menjelang tidur gitu. Karena Umi ini lagi semangat buat beres-beres, jadi ayolah bersihin biar kerjaan besok pagi itu nggak numpuk gitu. Jadi besok pagi itu udah tinggal masak dan ngurusin suami juga anak. Nah, habis itu kita lanjut bersih-bersih kompor. Karena Umi tadi habis masak kompor pada berminyak gitu, jadi Umi bersihin dulu pakai sabun. Habis itu Umi lap kembali pakai lap bersih atau lap kering ya, tapi khusus buat kompor gitu teman-teman. Kalau dapur kita bersih itu masak pun jadi bersemangat ya teman-teman. Moodnya tuh jadi bagus kalau lihat dapur kita bersih. Nah, jangan lupa teman-teman, sehabis masak atau menjelang mau tidur, bersihin dulu dapur-dapurnya ya teman-teman. Kalau memang lagi capek boleh ditunda dulu atau buat besok pagi aja. Nah, kalau nggak capek boleh dikerjain sebelum mau tidur. Dan jangan lupa juga di dinding-dinding sekitaran kompor yang kecipratan minyak juga dibersihkan ya teman-teman. Dan hasilnya tara, alhamdulillah, dapur Umi udah bersih, udah kinclong, udah rapi. Jadi mood buat besok pagi masak bagus ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut ke video budgeting. Seperti biasa ya teman-teman, budgeting kali ini budgeting untuk 2 minggu. Karena sebetulnya emang gajian Umi itu mingguan gitu ya, bukan gajian Umi, gajian suami Umi itu mingguan.
Jadi Umi budgetingnya per 2 minggu gitu ya teman-teman. Nah di budgeting kali ini ada yang Umi rubah, ada yang Umi tambahin anggarannya, yaitu anggaran vidya gitulah ya teman-teman. Dan sekarang Umi mau evaluasi budgeting minggu kemarin ya teman-teman. Di sini udah pada kosong karena udah pada Umi ambil dan Umi bayarin, seperti kontrakan udah Umi bayarin, belanja bulanan juga udah, tapi belum Umi review ya belanja bulanannya. Dan ini ada dana sedekah juga udah kosong. Lanjut, ini ada dana mingguan, anggaran mingguan ya teman-teman, sisa 4.000 lagi dari anggaran mingguan, dan anggaran darurat juga tinggal 5.000 lagi. Anggaran bensin juga udah kosong, anggaran gas udah kosong, sinking funds juga udah dipindahin ke saving and sinking funds. Dan sekarang Umi mau masukin yang 2000-an ini ke challenge 2000-an ya teman-teman. Sini Umi challenge 2000-an Umi satuin ke challenge 5000-an, gak apa-apa lah ya teman-teman, karena tempatnya juga belum ada, jadi satuin aja gak apa-apa lah ya. Di sini kita arsir dulu atau kita warnain dulu challenge yang 2000-an ini 2 kotak ya teman-teman, biar nggak lupa atau biar tahu gitu tabungan kita udah di titik mana gitulah ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman yang gajiannya mingguan? Udah pada gajian apa belum? Yang udah gajian jangan lupa budgeting ya teman-teman, masukin dan pisah-pisahin anggaran-anggarannya biar keuangan kita keluar dengan bijak gitulah ya teman-teman, biar keuangan kita juga sehat gitu. Seperti biasa nih, kita mau mulai budgeting, jangan lupa kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini Umi mau budgeting per 2 minggu ya teman-teman, dan untuk kebutuhannya masih tetap sama dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi di budgeting kali ini Umi mau mengubah cara metodenya untuk budgeting. Di sini budgeting untuk 2 minggu, income-nya 1.400.000 2 minggu, dan alhamdulillah di minggu ini Umi ada bonus 300.000, dan bonus 300.000-nya udah Umi sisihin atau udah Umi simpen ya teman-teman. Dan di sini metode baru untuk budgeting minggu ini. Nah, metode baru ini Umi bikin expense tracker. Jadi untuk menulis apa aja sih yang udah kita beli gitu, dan uangnya tuh tahu habisnya untuk apa dan dibelikan untuk apa gitu. Jadi biar keuangan kita itu semakin bijak dan semakin sehat. Istilahnya mah biar ada jejaknya gitu ya teman-teman. Nah ini masih tetap sama gaji Umi segitu, tapi gaji dari suami ya, bukan gaji Umi. Dan sekali lagi ini bukan untuk ria atau untuk sombong ya teman-teman, tapi ini Umi mau membagi ilmu-ilmu yang Umi tahu dan yang Umi punya gitu ya teman-teman. Di sini ada anggaran wajib,
anggaran wajib ini yang pertama kontrakan ya teman-teman. Kontrakan Umi 550 per bulan, jadi Umi bagi 4, jadi per 2 minggunya itu 300.000, kalau seminggu berarti 150.000 ya teman-teman. Lanjut ke anggaran bulanan. Di sini anggaran bulanan Umi anggarin sebesar 100.000. Nah, kalau 100.000 ini berarti per seminggunya itu 50.000 ya, teman-teman. Dan di sini ada anggaran nabung. Nah, anggaran nabung ini tuh Umi masukin ke anggaran wajib ya, atau bisa disebut kayak challenge gitu ya, teman-teman. Walaupun sedikit, tapi kita harus tetap bisa menyisihkan uang dan untuk masa depan gitu, teman-teman. Untuk anggaran nabungnya Umi anggarin 200.000 per 2 minggu. Dan lanjut lagi ke anggaran pulkam. Seperti yang udah Umi ceritain di video-video sebelumnya, Umi mau pulang kampung ke kampung halaman suami, insya Allah ya teman-teman. Doain semoga tercapai dan bisa pulang kampung ke kampung suami. Di sini buat anggaran pulkam Umi anggarin per 2 minggu 300.000. Lanjut lagi ke anggaran listrik. Di sini anggaran listrik Umi anggarin per 2 minggu itu 12.000 ya teman-teman, karena satu bulannya cuman 22.000 dibagi 4, karena emang kontrakan Umi masih ada subsidinya, jadi nggak begitu boros ya teman-teman. Jadi per minggunya itu bisa disisihin 6.000 gitu. Lanjut lagi ke anggaran pampers, karena anak Umi masih pakai pampers tapi nggak yang boros banget, sehari paling cuman 2 atau 1 gitu. Anggaran pampers di sini Umi anggarin 50.000, jadi per seminggunya itu Umi bisa sisihin 25.000. Dan lanjut lagi ke anggaran beras. Nah, anggaran beras ini Umi anggarin per 2 minggu itu 56.000, jadi per seminggunya itu Umi sisihin 28.000, karena Umi nggak banyak masak. Suami Umi jarang makan di rumah, karena suami Umi makan di rumah cuman kalau pagi-pagi atau sarapan aja gitu, kecuali kalau emang lagi libur baru makan di rumah gitu. Dan di sini ada anggaran sedekah. Anggaran sedekah ini enggak Umi patokin ya teman-teman. Kalau emang ada lebih ya Umi lebihin, kalau emang pas-pasan atau emang cukup ya seadanya aja. Minggu ini Umi masukin anggaran buat sedekah itu 30.000 ya teman-teman. Jadi minggu kemarin Umi bisa sisihin untuk sedekah itu 15.000 per minggu. Jadi kalau 2 minggu 30.000. Lanjut lagi ke anggaran mingguan. Anggaran mingguan ini Umi ubah ya teman-teman, per 2 minggu jadi 250. Yang tadinya 2 minggu itu 300, jadi Umi ubah per 2 minggunya 250.000 karena suka ada sisa. Dan emang ada anggaran yang Umi lebihin gitu. Lanjut lagi ke anggaran darurat. Ada dana anggaran darurat juga.
kita lewat dulu aja kali ya teman-teman. Dana bensin di sini, dana bensin Umi anggarin per 2 minggu itu 40.000. Jadi per seminggunya itu 10.000 20.000 gitu teman-teman. Karena recehnya udah habis, jadi Umi masukin 50.000 aja, dan yang 10.000-nya kita masukin untuk dana darurat. Nah, kita balik lagi ke dana darurat. Dana darurat ini Umi anggarin per 2 minggu itu 20.000, dan yang tadi 10.000 udah ada di anggaran bensin, jadi kita masukin ke anggaran daruratnya 10.000. Jadi per seminggunya itu 10.000 ya teman-teman untuk anggaran dana daruratnya. Lanjut lagi ke anggaran gas. Anggaran gas ini sama kayak anggaran listrik. Per bulannya itu cuma 22.000 karena Umi nggak pernah masak yang neko-neko. Jadi Umi gas itu awet gitu. Kadang bisa sampai sebulan lebih karena cuma masak buat berdua aja gitu ya teman-teman. Di sini Umi anggaran gas cuman 12.000. Jadi per seminggunya Umi sisihin 6.000 gitu. Lanjut lagi ada dana sinking funds. Dana sinking funds udah Umi pindahin ke saving challenge. Dan ini terakhir anggaran fidyah ya teman-teman, karena Umi masih ada punya utang fidyah tahun ini karena Umi menyusui gitu. Jadi per seminggunya Umi sisihin 15.000. Nah, udah selesai budgeting untuk per 2 minggu ya teman-teman. Di sini kita lanjut lagi ke expense tracker. Nah, expense tracker ini untuk menulis catatan-catatan pengeluaran apa saja yang udah kita keluarkan gitu, apa yang udah kita beli gitu. Nah, di sini kolom pertama ada tanggal 31 bulan Agustus 2022. Di sini Umi tulis anggaran wajib gitu. Tapi harusnya di kolom pertama ini tuh pemasukan gitu, income-nya berapa harusnya ditulis di sini gitu. Jadi karena Umi lupa ya udahlah ya teman-teman. Nah, di kolom kedua masih sama di tanggal yang sama, 31 bulan Agustus 2022. Kita tulis lagi anggaran pokoknya. Anggaran pokoknya ini kita tulis juga berapa rupiahnya. Di sini Umi tulis 418.000. Dan kita lanjut lagi ke kolom ketiga. Nah, ini kolom ketiga ini kita tulis lagi untuk anggaran tambahan. Kita tulis juga ya teman-teman. Masih di tanggal yang sama, 31 bulan Agustus 2022. Anggaran tambahan. Di sini Umi tulis juga totalnya anggaran tambahan sebesar 170.000. Nah, karena minggu ini alhamdulillah Umi dapet 1.700.000 dan semuanya ini terhitung habisnya, bukan habisnya ya, sudah keluar 1.400.000 dan sisanya kita tulis juga nih, sisanya ada 300 dan kita tulis di kolom sisa. Nah, gitu teman-teman. Biar keuangan kita itu sehat dan tahu untuk apa saja pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita keluarkan atau apa saja yang udah kita beli gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah
budgeting minggu ini sudah selesai. Semoga budgeting dan video-video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa termotivasi ya teman-teman gitu. Oke, jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.